Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Baiklah, sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas materi mengenai lambang dan makna sila pada Pancasila. Anak-anak pintar, perhatikan lambang negara kita berikut ini. Apakah kalian tahu apa lambang negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, betul sekali. Lambang negara kita adalah burung Garuda, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Garuda Pancasila. Apakah kalian tahu makna dari masing-masing bagian pada burung Garuda tersebut? Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia memiliki makna yang mendalam dari setiap bagiannya. Yang pertama, jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu 17 helai bulu pada sayap, 8 helai bulu pada bagian ekor, dan 45 helai bulu pada bagian leher dan kepala. Hal ini melambangkan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, di bagian dada terdapat perisai yang berisi lambang-lambang dari masing-masing sila Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, terdapat pita di kaki bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, melambangkan rakyat Indonesia memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jika kalian perhatikan, di badan Garuda tersebut terdapat perisai yang berisi lambang-lambang berikut ini. Sebenarnya, gambar-gambar tersebut melambangkan apa sih? Anak-anak pintar, kelima gambar pada perisai tersebut adalah lambang dari masing-masing sila dalam Pancasila. Lalu, apa makna dari masing-masing lambang sila Pancasila tersebut? Baiklah, mari kita bahas satu per satu. Kita mulai dengan mengenal lambang dari masing-masing sila Pancasila tersebut. Yang pertama ada bintang, melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua ada rantai. Rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada pohon beringin, melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Keempat, ada kepala banteng, melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir,
ada padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita bahas makna dari lambang sila pertama Pancasila, yaitu bintang. Sekarang, coba kalian sebutkan dulu sila pertama Pancasila itu bunyinya. Ayo, sebutkan. Pintar. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Jadi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bukan bangsa yang anti Tuhan atau ateis. Sejak zaman dahulu, Indonesia sudah mengenal adanya Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia memiliki agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas berlatar perisai hitam. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Sila pertama meliputi dan menjiwai keempat sila yang lainnya dalam Pancasila. Karena ketuhanan merupakan landasan dari setiap segi kehidupan manusia. Lalu, bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai dari sila pertama tersebut? Berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa dilakukan sebagai wujud dari pengamalan sila Pancasila yang pertama itu. Kesatu, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya dengan tepat waktu. Ketiga, setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Maka, setiap orang bertanggung jawab untuk taat dan dengan aturan agamanya. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Yang kelima, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Yang keenam, menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda agama. Ketujuh, bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa. 8. Tolong menolong antar umat beragama. 9. Jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Itulah beberapa kegiatan atau tindakan yang bisa kita lakukan sebagai implementasi dari sila pertama Pancasila. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Kemukakan pendapatmu. Apakah tindakan berikut ini sesuai dengan sila pertama Pancasila atau tidak? Kemudian, jelaskan alasannya. Gambar yang pertama. Ada dua orang anak yang sedang saling mengejek. Menurut kalian, sikap tersebut sudah sesuai dengan sila pertama belum? Berikan alasannya. Gambar kedua. Terlihat ada dua orang kuli yang sedang bekerja dengan giat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut kalian, tindakan pada gambar kedua ini sesuai dengan sila pertama atau tidak? Dan yang ketiga, ada gambar apa itu? Ya,
seorang pencuri. Kemukakan pendapatmu sudah sesuai atau tidak dengan sila pertama Pancasila. Gambar yang keempat, siswa belajar dengan giat. Apakah sesuai dengan sila pertama? Berikan alasanmu. Kelima, seorang petani bekerja dengan ikhlas. Apakah sesuai dengan sila pertama atau tidak? Dan yang terakhir, ada gambar seorang anak sedang berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Apakah sesuai dengan sila pertama atau tidak ya? Berikan alasan kalian dari masing-masing gambar tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, sebagai umat beragama, kita wajib meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Tuhan menciptakan manusia secara beragam, dari mulai keberagaman bentuk fisik hingga keberagaman dalam hal pekerjaan. Salah satu jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah tukang kayu. Tukang kayu bekerja untuk mengolah kayu menjadi berbagai perlengkapan rumah tangga, seperti lemari. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apakah gambar itu menyerupai bentuk aslinya? Gambar yang mirip dengan bentuk aslinya disebut sebagai gambar bentuk. Gambar bentuk adalah gambar meniru objek atau benda dengan mengutamakan kemiripan rupa. Dibuat pada media dua dimensi dengan menerapkan unsur garis, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Objek gambar bentuk dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, alam, maupun benda-benda di sekitar. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat gambar bentuk. Yang pertama, amati model, yaitu objek atau benda, untuk mengenali objek yang akan digambar. Kedua, buat sketsa gambar dengan goresan tipis menggunakan pensil. Yang ketiga, pertegas garis gambar dan hapus garis sketsa yang tidak diperlukan. Berikut ini ada beberapa contoh gambar bentuk. Yang pertama, ada gambar gerabah yang terbuat dari tanah liat. Kedua, ada gambar bus. Ketiga, gambar ember. Kemudian ada gambar anak juga. Dan yang terakhir, ada gambar burung. Tugas yang harus kalian kerjakan pada bagian ini. Buatlah sebuah gambar bentuk dengan objek berupa benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kalian boleh menggambar bentuk benda apapun. Buatlah gambar tersebut seindah mungkin. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan dari Pawarta, patuhilah semua aturan yang diajarkan dalam agama yang kalian anut. Kerjakanlah semua yang diperintahkan dan jauhi segala hal yang dilarang. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.